Selamat sore. Saya terlebih dulu mohon maaf ya sebab kami punya bahasa ini tidak pandai berbahasa Indonesia. Harap-harap bisa difahami ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini walaupun berjauhan tapi sepertinya macam di sebelah bilik saja. Jadi selamat, orang bilang kalau di sini mungkin malam kan, selamat sore ya, betul kan tidak? Selamat sore. Kalau betul lah apa yang kami katakan ya, kami sebenarnya agak orang bilang Indonesia bilang capek ya, benar. Baru balik daripada lawatan di Dubai, suami istri ya, bersama-sama dengan didikan sekali. Jadi baru semalam ya, baru balik dari Dubai, agak capek sedikit. Tapi sepuluh tenaga kembali karena LinkedIn. Jadi kita coba try lah macam mana berkongsian, macam kami berkongsi dari awal hingga akhir, macam mana daripada kosong maksudnya di sini ini bukan yang kosong biasa negatif kosong permulaan kami, tapi itu permulaan yang sebenarnya dan bukan master dulu. Ya, nama saya Emiliana Simon Lahindun, berasal dari Sabah. Pada nama saya Charles ya, dari Sabah juga, sebelah Kalimantan, sebelah Sarawak. Jadi kami bermula sebenarnya sudah lebih kurang 5 tahun yang lalu, bermula dari 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang sudah lebih kurang dekat 6 tahun lah. Jadi untuk pemulaannya bukanlah yang kurang katakan yang mudah, tapi kami bermula daripada yang betul-betul orang Inggris bilang struggling lah, macam mana dari mula untuk kami naik sampai ke saat ini. Jadi biar istri saya dulu. Oke, saya akan cerita. Ya, sebenarnya sebelum kami menemui syarikat Swaho ini, kami memang bekerja dengan kerajaan. Okay. Dalam masa kami bekerja itu, saya punya suami, dia mendapat satu peluang untuk bekerja di Irak. Dan baru-baru ini kami balik dari Dubai, so disitulah juga dia pernah menetap di Dubai lebih daripada 3 bulan lah di situ. So kira balik kampung lah dia ini. Ya, sebab dulu dia pernah bekerja di sana kan. So itu satu peluang dia untuk kembali ke Dubai, melihat keadaan di situ memang banyak perubahan. Oke, semasa dia pergi mendapat tawaran bekerja di Dubai, jadi saya pun berhenti kerjalah sebab menjaga anak-anak kan tidak ada yang menjaga, ya. So tapi dalam masa belum setahun dia bekerja di Dubai, satu peristiwa yang masa di Irak tuh itu perang ISIS. So masa itu memang seluruh dunia pun tahu masa itu jadi satu cabaran bagi yang berkeluarga, sebab biarpun pendapatan bekerja di Irak itu memang sangat lumayan sehingga saya berhenti kerja, tapi bagi saya uang boleh dicari, nyawa tidak boleh dicari. So saya bagi tahu sama dia bagus balik Malaysia sebab masa itu perang ISIS di sana sangat memuncak, ya, ramai yang terkesan lah. Jadi dia balik ke Sabah, dan masa itu dia balik ke Sabah memang kami punya income, maksud saya pendapatan uang itu memang masih banyak lah. Jadi kami buat kami buat sedikit pelaburan. Ada masa itu memang banyak peluang
melabur sini, melabur sana, jadi kami gunakan simpanan kami itu untuk melabur. Tapi biasalah, bila kami buat pelaburan itu kami jangkakan dia boleh lipat gandakan, tapi sebaliknya 3 bulan dia lesap, 3 bulan lesap, dalam tempoh 6 bulan pun lesap juga, sehingga kan kami punya simpanan berkurang, tidak ada yang masuk, tetapi semua keluar. Kami masa itu buat MLM juga, tapi biasalah buat MLM ini bukan MLM yang seperti Shuangho yang begitu mantap. MLM yang kami masuk masa itu mungkin dalam tempo 6 bulan begitu. Dan selepas itu lama-kelamaan kami punya simpanan pun sudah menyusut, ya, dan pendapatan tidak ada. Ya, bayangkan seperti yang dibagi tahu tadi, kami memang ada simpanan duit shilling di rumah. So itulah yang kami gunakan untuk perbelanjaan kami apabila simpanan kami itu sudah menyusut. Sehingga kan bayangkan kereta kena tarik, ya, rumah yang kami sewa masa itu pun kami tidak mampu untuk bayar 3 bulan, dan biasalah kita ini setiap hari perlu makan, anak-anak pun perlu makan, kan, dan mereka juga masih bersekolah memerlukan perbelanjaan. So masa itu kami rasa sangat teruja karena kami punya kehidupan semakin nampak kesan yang sangat merundung. Kehidupan kami sangat jatuh, ya, sehingga kan kami berpikir di mana mau mohon bantuan lah. Memang kami ada keluarga ada bagi, tetapi mereka juga ada kehidupan sendiri, ya. So mungkin sekali 2 kali bolehlah. So memang sangat perit kehidupan kami masa itu, ya. So masa itulah sebenarnya ya, kami terpikir bagaimana lah kalau kehidupan kami ini berterusan begini, ya, sebab utang itu perlu bayar ini bayar itu, tapi pendapatan tidak ada. So memang keadaan kami, mungkin kami saja yang pernah lalui, kamu yang tanah mungkin tidak pernah lalui keadaan kemiskinan yang kami hadapi, sehingga kan beras paksa kami minta sedekah dari orang tua, bayangkan dari dia punya ibu bapak lah, ya, sehingga kan beras pun susah untuk kami beli, semuanya pakai duit shilling, beli minyak kereta guna duit shilling, ya. So mungkin ini satu keadaan yang sangat memalukan, tetapi bagaimana lagi untuk kita lalui ini, terpaksa dilalui. Udah perlu beli buku, ya, harga 20 ringgit Malaysia dengan duit shilling, sehingga kan anak kami pun dia bagi tahu sama saya, dia malu sebab menggunakan duit shilling untuk membeli 20 ringgit buku. So bagaimana lagi cara, terpaksa dilalui kehidupan yang perit seperti itulah. So masa itu memang kami, sehingga kan saya sendiri merasakan kehidupan ini sangat pedih, sehingga saya sebagai ibu, sebagai orang tua, saya sendiri sebagai seorang ibu, yang sangat terasa, sebab biasanya ibu yang menguruskan semua hal-hal keluarga rumah tangga, kan, jadi ibulah yang biasanya yang tahu selok-belok mana yang perlu kita dahulukan, ya. So sehingga kan saya menitiskan air mata karena kesusahan kami itu tidak boleh dibayangkan, dan saya tidak pernah terpikir yang kami akan berhadapan dengan masalah begini. Dalam zaman modern ini mungkin tidak ada orang yang seperti kami, yang pernah melalui keadaan seperti kami, sebab zaman modern ini mustahil ada keluarga yang
mempunyai masalah seperti kami menggunakan duit shilling untuk keluarga, Pak, untuk anak-anak, untuk meneruskan kehidupan. So, itulah saya rasakan macam kehidupan yang sangat gelap bagi kami. Ya, so masa itu syukur puji Tuhan karena kami tidak pernah abaikan doa sembahyang. Ya, kami sama-sama berdoa setiap malam mohon Tuhan untuk bagi sedikit harapan, sedikit cahaya untuk kami. So mungkin karena doa yang sehingga kan saya berdoa dengan titisan air mata. Ya, saya mohon Tuhan untuk tengok keadaan keluarga kami yang begitu susah. Oke? Dan mungkin Tuhan tengok keadaan kami ini dan ialah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang kepada umatnya, ya kan? So itulah masa kami dalam kesusahan itu Tuhan bagi cahaya yang sangat mempunyai sinar yang sehingga hari ini saya merasakan ya seperti hidup kami ini betul-betul diubah 360 derajat Celcius. So itulah 360 derajat ya. So itulah perubahan yang sangat ketara yang kami nampak ya di dalam kehidupan kami inilah dengan bertemunya kami dengan syarikat Shuangho ini. Dan saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada upline kami yang telah memperkenalkan kami dengan syarikat Shuangho ini, yang telah melahirkan kami di syarikat Shuangho ini. Ya, immediate upline kami yaitu Tuan Raymond Chin. Dia yang betul-betul dapat menarik suami saya untuk join Shuangho ini, sehingga kan suami saya bilang sehingga hati dia cair. So sampai begitu cara upline kami menyentuh hati dia. Dan juga kami punya upline, saya selalu panggil dia Sifu, Tuan Bruce ya, Bruce Go. Dia yang mengajar kami ilmu-ilmu di syarikat Shuangho. Masa itu kami tidak tahu apa-apa. Dia yang mengajar kami bagaimana untuk belajar ilmu produk, ilmu sistem yang ada di syarikat Shuangho. Okay? Bagaimana untuk menduplikasi satu plan, cafe plan satu. Masa dia perkenalkan ini, okay? Masa dia perkenalkan ini, saya sangat teruja sebab saya anggap ini plan kacang. Ya, so itu cerita kemudian ya. Dan seorang lagi upline kami yang begitu sangat hebat bagi saya, okay? Sebab beliau saya anggap sebagai malaikat karena tanpa beliau tidak ada kami pada hari ini. Ya, beliau yang saya maksudkan adalah bakal Gold Diamond Didikan. Dia bayangkan seorang wanita berani turun ke Sabah, tidak ada seorang pun yang dia kenal di sini. Ya, so mungkin hati dia disentuh ya oleh Tuhan untuk datang ke Sabah, sebab masa itu di Sabah mungkin tidak ada bisnis yang kami lakukan masa itu, dan dia datang ke sini, dia bawa satu harapan, dia membawa Shuangho melalui cafe plan satu ya. Dan Sifu Bruce bila dia ada masa untuk saya, sebab masa itu dia sudah Charles yang awal-awal dorang approach, masa itu saya belum dapat peluang. Okay? Charles yang duluan buat ini sebab Raymond sudah approach dia dan cerita pasal ini plan Manon. Okay? Dan bila Sifu Bruce jumpa dengan saya, dia bagi cerita saya, kamu sudah pahamkah itu plan 111? Saya bilang saya tidak paham sebab masa itu saya tidak berapa fokus ya. So bila dia beritahu satu yang pertama, okay, kamu boleh minum satu kotak kopi CEO. Saya begitu saja, anggap saja. Satu yang kedua, kamu bolehkah bawa
satu orang, 1 bulan. Dalam pikiran saya, 1 orang. Sebab masa itu saya punya kawan memang ramai. Okay? Dan satu yang terakhir, dia bagi tahu sama saya, syarikat akan bagi kamu 280. Dalam Indonesia 36 juta kan. So bila saya dengar plan 111 itu dalam perasaan saya, wah macam satu macam itulah saya bagi tahu macam kacang, macam senang buat, sangat senang untuk dibuat. Dan saya nampak itu 12.000 itu, dan saya dapat rasakan itu satu peluang kami untuk merubah kehidupan kami. Ya, oke. So bermulalah di sana saya mula untuk buat ini bisnis dengan suami saya Charles, dan di situ kami lakukan 200%. So disitulah bermulanya kami, dan disitulah episode-nya pun dia mencari banyak testimoni sehingga sampai ke Taiwan, Singapura, Semenanjung. Dia mencari testimoni kopi sebab masa itu di Sabah belum ada KKTC, belum ada stokis ya. So itulah dia berusaha untuk dapatkan testimoni untuk meyakinkan. Sebab orang bilang seeing is believing, Mbak. Kau tidak nampak, kau tidak akan percaya, ya. Sehinggalah testimoni itu yang benar-benar mengubah persepsi orang. Dia nampak testimoni, baru dia coba, ya. Dan melalui saya sharing sedikit, melalui saya sendiri dengan produk-produk Shongor ini, sebenarnya saya sendiri dapat keyakinan apabila saya sendiri sembuh dari penyakit saya sendiri. Saya sendiri tidak tahu yang saya ini ada penyakit yang dikira masa sekarang ini yang kira ya, saya disahkan oleh dokter punya masalah penyakit fibroid. Fibroid ini masalah perempuan, ya, masalah perempuan. So dalam rahim saya itu, fibroid saya dia ada kepanjangan sudah itu 10.2 ya cm. So dokter bagi tahu ini sudah cukup lama. So dia heran sebab saya langsung tidak rasa sakit sebab dia tumbuh di dinding rahim. So bila dokter bagi tahu begitu, perasaan saya rasakan macam ini penyakit yang betul-betul saya sangat sedih sebab penyakit ini begitu serius masa itu, ya. Kalau orang ada penyakit begini, dia seakan-akan kanser, ya. So dokter bagi surat, dia suruh saya pergi jumpa dokter untuk appointment selanjutnya untuk bedahan sebab fibroid kamu ini sudah cukup lama, dia bagi tahu, dan begitu 10.2 itu terlalu besar. Perlu dioperasi. Tapi perasaan saya tidak mau dioperasi sebab sekiranya dalam badan kita ini dioperasi, ya, memang dia akan bermulalah dari situ kita akan mengalami sakit, ya. So sebab apabila badan kita ini sudah disentuh oleh mesin-mesin, beberapa hospital ini, kita akan sentiasa berhadapan dengan berbagai penyakit sudah. So saya tidak jalankan operasi itu, ya, sebab saya sendiri takut, dan masa itulah juga kami di dalam Shongho dan saya telah mengamalkan produk Twin Pack yang berharga 388. Kalau Indonesia saya tidak tahu berapa harga tuh, 388 Twin Pack. Dalam Twin Pack itu dia ada linseed dengan pollen. So cara saya mengambil itu, saya ambil 5 linseed dan pollen 10, 3 kali sehari. So bayangkan dalam masa seminggu saya amalkan itu, dalam masa seminggu satu keajaiban telah berlaku pada diri saya. Sebab hari Isnin, hari Jumat malam tuh saya pergi toilet, ya, dan biasa saya gunakan panty liner, ya, dan bila saya ke toilet
Saya terkejut sebab ada ketulan darah beku. Ketulan darah beku yang sebesar begini. Macam mana? Berapa sentimeter tuh? Kayak macam tapak tangan, ketulan beku tuh. Dan saya sangat terkejut. Dan saya rasakan mungkin inilah pertumbuhan fibroid yang di dalam rahim saya sudah keluar. So, hari Jumat itu, Isnin dia, saya pergi ke hospital klinik dan saya minta scan dengan dokter yang pernah scan saya dahulu. Dan bila dokter scan balik, dia pun terkejut sebab saya punya fibroid itu sudah hilang. Dia cari tidak ada. So dia tanya saya, mana pergi? Mana hilang? Di mana sudah hilang? So saya bagi tahu dia, saya amalkan ini Lindsay. Ya, saya amalkan Lindsay. So dokter itu bagi tahu, oke, kalau itu sudah sepati dengan kamu teruskan. Takut nanti kalau mungkin sebab ada lagi yang terbuka, yang tidak normal, dia boleh bantu lah. Dokter itu sungguh bagus ya, dia bagi keyakinan sama saya. So saya teruskan dan dengan testimoni saya sendiri, ya, saya dapat kongsikan ini dengan rakan-rakan downline saya yang mereka juga menghadapi masalah yang sama, fibroid. Fibroid yang mereka hadapi cuma 4,8. Saya lagi besar ya, 10,2, 4,8. Dan seorang lagi kawan saya, dia mempunyai masalah sis. Masalah sis ini pun biasanya memang perempuan yang ada. Dan masalah sis beliau juga sudah sembuh dengan twin pack saja. Seminggu memang sudah sis yang dihadapi itu kan dia pecah sendiri ya, so itulah kehebatan produk Shongho, dapat membantukan menyembuhkan kesehatan dalaman kita, ya, tanpa operasi. So bersyukur sangat dengan produk-produk yang sangat hebat di Shongho. Kayaknya Cina. So ilmu di Shongho kita boleh pelajari dengan percuma. Kita sangat bersyukur sebab ramai upline, biarpun mereka itu bukan kita punya upline, sideline, tapi banyak membantu memberikan ilmu. Ilmu adalah satu percuma, satu harga nilai yang sangat tinggi sebab dia boleh membantu kita boleh mempelajari produk-produk Shongho, dan disitulah sebenarnya kita boleh membantu lagi ramai saudara, kawan-kawan, ataupun sesiapa di luar sana yang menghadapi masalah-masalah kesehatan. Sebab masalah kesehatan di zaman modern ini sangat-sangat tidak terkira. Ya, kita lihat hospital, parking pun tidak cukup. Setiap hari kita dengar orang, saudara kita sendiri, kawan-kawan kita sendiri meninggal karena kanker, karena masalah ini, masalah itu, penyakit ini, penyakit itu. Ya, so sekiranya kita tidak kongsikan produk-produk Shongho ini kepada mereka, ya, satu kerugian kepada mereka sebab mereka belum mengenali produk Shongho. So itulah tugas kita di Shongho sebenarnya, kita kongsi sahaja kebaikan, ya, produk Shongho ini. Sebab di Shongho kita tidak perlu buka kedai, sebab kedai kita sudah ada di mulut. Buka mulut, buka kedai. Ya, so kita jangan malu kongsikan kehebatan produk Shongho ini, karena banyak testimoni di dalam melalui produk-produk Shongho ini yang telah terbukti memberi kesembuhan kepada setiap mereka yang kita kongsikan, kita kenalkan produk ini. Sangat banyak, di dalam grup kami pun tidak terkira. Sangat banyak, dan kami bersyukur karena kami telah mengongsikan kebaikan produk ini kepada semua yang kami kenal, dan mereka juga telah sembuh. Bila mereka telah sembuh dengan perkongsian kita ini, kita mendapat berkat dari Tuhan. Dan itulah ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui berkat yang kita kongsikan daripada perkongsian kita tentang produk ini. Dan sebenarnya juga di Shongho ini kita sangat bertuah sebab syarikat Shongho ini adalah satu syarikat yang begitu, saya tidak pernah terbayangkan begitu hebatnya syarikat Shongho ini, sehingga dia memberikan
kehidupan baru kepada kami. Bayangkan, kami ini orang miskin, kami ini tidak ada duit, ya. Kami hanya dengan duit siling. Kami tidak ada apa-apa. Bayangkan kami ini kosong. Mungkin kamu di luar sana, okay, tidak pernah alami apa yang kami alami, ya, tidak sesulit apa yang kami pernah rasai, ya. Tapi Syarikat Selangor, saya betul-betul sangat berterima kasih kepada Selangor, ya. Semua upline saya sih sangat berterima kasih karena melahirkan kami di Syarikat Selangor yang begitu memberikan kehidupan baru kepada kami. Dan dengan apa yang kami dapat hari ini, sebenarnya kami telah kongsikan, kami telah lahirkan ramai leader-leader kami, okay? Kenalan-kenalan kami telah menjadi leader dalam Selangor yang mereka sendiri pun alami keberkesanan produk-produk Selangor dan berjaya mencapai level-level di Syarikat Selangor. Ya, itulah satu kepuasan kami di dalam Syarikat Selangor ini. Saya terlalu banyak bercakap, sebeli dia peluang. Ya, itulah sedikit kan perjalanan hidup kami di Selangor sebenarnya. Jadi itulah kesulitan. Biasanya orang tidak mengalami kesulitan, mereka akan jatuh. Tapi bagi kami lah, sebagai suami istri, kesulitan itu suatu yang memberi kekuatan sebenarnya kita untuk naik. Jangan takut akan kesulitan yang kita alami. Mungkin di luar sana mungkin kita bilang, alah saya terlalu miskin, jadi nggak ada uang. Melakukan bisnis sendiri itu tidak biasa, karena sendiri kami akan menceritakan bagaimana kami daripada apa orang bilang dari pusung itu macam mana kami naik. Jadi itulah apa orang bilang begitu indahnya itu plan 111. Orang bilang very beautiful. Macam mana tuh plan 111 boleh mengubah kita dengan macam yang sekelip saja. Karena plan 111 ini telah mengubah segala-galanya. Kami daripada plan 111 itu kami dapat naik dengan begitu cepat. Daripada tiada mobil kami dapat mobil. Daripada tiada rumah, sekarang kami ada rumah yang lebih kurang harga 300.000 kalau Malaysia ringgit. Segala-galanya kami dapat pergi melangsung, segala-galanya karena plan 111. Ramai yang melihat itu plan. Mungkin kamu anggap itu plan biasa-biasa aja. Tapi namun itu plan kamu tidak nampak apakah keistimewaan itu plan kamu. Kalau kita lakukan dengan sejujur-jujurnya, plan ini paling mudah, paling senang. Tapi orang kebanyakan tidak melihat itu peluang yang ada dalam plan itu. Karena itulah orang semua tidak dapat kejayaan. Tapi pertama kali saya diperkenalkan dengan plan itu, ya terus nampak ada diamond atau emas di dalam plan itu. Karena plan itu begitu senang. Takkanlah satu bulan itu takkanlah tak boleh minum satu kotak kan. Jadi orang-orang di sana itu mungkin satu kotak tak cukup, mungkin lebih misal kami serang sekurang-kurangnya 5 kotak. Jadi plan yang kedua, satu bulan cari satu consumer lah, satu orang. Takkanlah satu bulan kita cari satu orang, sedangkan di keliling kita tengok sebelah kanan adik, sebelah kanan abang, sebelah atas semua keliling semua minum kan. Jadi sejujurnya kami plan satu-satu ini, yang satu yang di tengah itu kami tidak ikut, karena kalau satu bulan satu orang, saya rasa mau 10 tahun aku capai diamond loh. Ubah itu plan yang tiga tengah-tengah tuh. Kalau boleh satu bulan satu daerah, satu kampung kah, satu batalion kah, 10 orang kah, barulah. Tapi kita sudah tahu kesaksian tentang testimoni kopi juara nih. Karena saya sendiri melihat apa yang sedang berlaku di Indonesia sendiri dalam masa 6 bulan itu sudah cukup menggegarkan Indonesia sebenarnya karena kopi, karena jarang ada kopi. Saya ambil contoh di
negara Myanmar, macam mana petani miskin dari Myanmar, orang boleh upah dengan kopi juara itu daripada pegang sabit, sekarang pegang Mercedes, dan itu lebih kurang dekat 300 diamond dilahirkan dalam masa 5-4 tahun. Jadi kalau orang-orang Myanmar yang dikategorikan dikira orang-orang yang kira miskin boleh buat dan boleh lakukan apa kurangnya kita, itulah sebenarnya memberi kita satu motivasi. Sebenarnya tiada yang mustahil, yang membuat yang mustahil adalah kita sendiri, karena sebelum kita lakukan kita sudah ungkapkan. Jadi bagi saya lah, hati-hati dengan ungkapan kita. Bila kita ungkapan itu yang menghalang, sebenarnya sebelum kita melakukannya sudah kita cakap ya susah lah. Biasa kita cakap susah. Aku tiada kawan lah, macam mana, banyak alasan. Tapi itu sebenarnya ungkapan itulah yang menghalang kita untuk bergerak lebih jauh. Jadi itu yang saya katakan, hati-hati kita bilang apapun bisnis jangan ungkap yang negatif, karena itu sebenarnya uang kita tetap dia terus halang kita punya perjalanan. Jadi itulah banyak orang di luar sana tidak dapat keputusan ataupun hasil yang lumayan. Sedangkan itu plan, bagi saya itu plan, saya tidak tahu macam mana dari mengungkap itu plan yang satu-satu plan yang paling mudah, paling santai dan paling senang diikuti. Dan saya rasa lagi suka lah, lagi susah kalau bisnis di luar yang memerlukan lebih banyak modal. Di event itu kita buat datu goreng pisang pun kita modalnya bukan sedikit-sedikit. Kalau di Malaysia pun 1-2 ribu untuk buka warung goreng pisang. Ini plan tidak perlu 1 sen pun, kita cuma perlu macam kami selalu punya amalan, kalau mau ikut saya berjaya, ikut saya minum kopi, itu saja. Macam mana? Datang, saya ajar. Jadi belajar ilmu yang ada di Selangor, berapa cepat kita belajar, itulah sebenarnya kita akan cepat berjaya. Kalau kita cepat pelajari ilmu yang ada di Selangor, belajar tentang produk, belajar tentang sistem, ya, belajar tentang bagaimana untuk mempromot, menduplikasi plan satu, sekiranya kita pantas, belajar ilmu ini, pastinya kita juga pantas ataupun cepat berjaya di Selangor. Ya, seperti kami sendiri pun bila kami lalui keberatan hidup kami bertekad, kami mesti lakukan. Sebab kalau bukan kami, siapa lagi yang boleh bantu kami? Ya, kalau kami tidak bertindak sekarang, bila lagi? Ya, so peluang ini hanya sekali datang di dalam hidup kita. So kita rebut, kita grab peluang ini untuk keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita. Sebab di Selangor, apa yang kita peroleh di Selangor ini bakal diwarisi oleh anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita. Ya, so kita yang akan bentuk keluarga kita bermula dari sekarang. Ya, so peluang yang ada di Selangor ini sebenarnya sesuatu yang Tuhan telah bagi kepada kita. Hanya kita sendiri yang buat tindakan. Kalau kita cepat bertindak, cepatlah kita berjaya. Ya, itu bergantung kepada kita. Berapa hebat upline kita kalau kita sendiri tidak melakukan, tidak menduplikasi apa yang upline kita bagi ilmu kepada kita, kita mungkin masih di situ saja. Semua tindakan bermula dari diri kita sendiri. Upline sudah bagi guideline, dan kalau kita ikut bulat-bulat apa upline buat, pastinya bulat-bulat juga kita dapat apa yang upline dapat. So hari ini saya sangat bangga sebab apa yang upline kami didikan sudah dapat, ya. Kami mungkin berapa persen kami sudah dapat. So itu semua bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau cepat, kita harus belajar ilmu dengan cepat. Sebab di sini kita sendiri yang menentukan kita punya hala tuju. Kalau kita mau lambatlah.
penghasilan kita dapat. Kalau kita mau penghasilan yang cepat, okay, kita kena belajar mencontohi kita punya upline. Bukan susah untuk melakukan bisnis Shuanghor sebenarnya. Okay? Kalau kita pakar meniru, tapi di sekolah tidak boleh meniru. Di Shuanghor, kalau kita pakar meniru, kita akan menjadi hero. Ya, sebab di Shuanghor ini kita tidak perlu ada, orang bilang ada diploma, ada degree, ada master, sebab kami sendiri pun tidak adalah macam diploma ke master, tidak ada. Tapi kami mempunyai hati yang sangat ikhlas membantu sesiapa yang masa sekarang ini ya pernah melalui kehidupan seperti kami. Kami tidak kisah sama ada dia menerima atau tidak, okay? Tapi yang penting kami kongsikan apa yang kami pernah alami lah, ya. So itulah di Shuanghor kami telah berjaya memperolehi apa yang syarikat telah berikan kepada sesiapa yang cepat grab ini peluang. Baru-baru ini kami balik dari Dubai. Kami sudah layak 5 tahun melancong ya, 5 tahun melancong. Tapi masa pandemik itulah sebenarnya kami berjaya naik diamond. Bayangkan masa pandemik itu semua orang di rumah. Tapi kami dengan tekad tindakan usaha yang berterusan tanpa mengenal erti penat lelah, kami teruskan berjuang, kami teruskan melakukan peluang ini ya di Shuanghor. Dan kami mendapat semua apa yang Shuanghor apa yang ada di Shuanghor, peluang yang Shuanghor berikan, hadiah yang Shuanghor berikan kepada kami. Ya, kami baru-baru ini balik dari Dubai bersama dengan upline kami, ya, Raymond, Sifu Brut, Aling, ya, Didikan, semua kami berada di Dubai 6 hari kami berada di Dubai. Dan perasaan bila first time kami mendapat peluang melancong inilah peluang kami yang pertama. Bila kami sampai peluang kami pertama untuk melancong, apa yang perasaan saya sangat-sangat teruja, sebab saya sendiri tidak boleh bercakap keindahan Dubai, ya, dibandingkan dengan negara kita memang jauh sekali, ya. Dubai adalah satu negara mempunyai keindahan yang luar biasa, ya, dengan bangunannya, kekayaan. Kita nampak kekayaan Dubai itu macam saya tidak pernah impikan, ya, saya tidak pernah impikan yang apa yang saya nampak di Dubai itu. Dan ya, di sana juga kami berpeluang berjumpa leader-leader yang sangat-sangat hebat. Ya, dari Indonesia, Dr. Vicky dengan istrinya. Kami mula-mula tidak kenal, bila kami punya upline perkenalkan, kami terkejut sebab kami sama-sama duduk atau. Jadi kami bercerita dengan beliau dan bayangkan pasangan dokter pun melakukan peluang ini. Dia nampak peluang Shuanghor ini begitu indah, so mereka juga buat bisnis di Shuanghor. Dan saya juga berjumpa begitu hambalah, begitu tidak sombong, begitu mesra, ya. So ya, biarpun dalam masa yang singkat kami seperti satu keluarga, sebab Shuanghor ini satu keluarga, ya. Dan di sana juga kami berjumpa dengan seorang kira dia ini upline kami sudah berusia 77 tahun. Bayangkan seorang kira nenek 77 tahun, ya. Kalau ikutkan, memang kalau umur yang begitu, memang kalau pergi ke Dubai memang payahlah. Tetapi beliau ini sangat sehat karena dengan produk Shuanghor beliau sampai ke Dubai, ya, dan dia melakukan ini sudah berapa lama?
Berapa lama sudah dia melakukan? 30. Bayangkan, dia bagi tahu sama kami, dia layak melancung sudah 34 tahun. 34 tahun. Yang buat bisnis ini, dia bagi tahu kami adalah suami dia, ya. Suami dia. Suami dia melakukan peluang inilah. Tapi apa yang dibagi tahu sama kami, bagaimana cara suami dia buat bisnis ini dengan satu tindakan yang begitu hebat, servis. Dia bagi tahu saya, servis. Jangan kamu bawa orang masuk dan kamu kasih tinggal. Kamu anggap dia berjalan sendiri. Tidak. Macam juga kita beranak kan, kita ada anak, takkanlah kita kasih biar dia membesar sendiri kan. So kita mesti guide dia. So dia punya husband, dia sendiri puji husband dia, cara husband dia mengekalkan rangkaian dia dengan servis yang sangat mantap, sebab dia tidak akan biarkan downline dia itu berjalan sendiri, ya. Dia berterusan menjaga rangkaian dia sehingga downline dia sendiri boleh independen lah, ya. Dan tadi Dubai itu tidak kami berpeluang untuk menaiki unta. Tidak pernah terpikirkan berpeluang menaiki unta. So itulah pengalaman yang begitu indah semasa kami berada di Dubai. Dan yang paling saya rasa sangat menyentuh hati saya dan paling menyeronokkan adalah dalam masa Gala Night. Masa Gala Night itu kita diperlihatkan dengan api, tarian api yang sangat hebat, dan selepas itu mereka buat satu api itu mereka buat pembakaran dengan perkataan Shuangho. Wah, so kami rasakan begitu indah sekali, ya. Api Shuangho sebagai satu api semangat untuk kita, api semangat untuk kita yang tidak akan padam selama-lamanya. So kita lakukan itu melambangkan api untuk bagi kita semangat agar kita terus melakukan Shuangho ini dengan hati yang ikhlas, ya, hati yang ikhlas, jujur, tidak ada penipuan, ya, tidak ada paksaan, ya. So bila kita melakukan dari hati, sebenarnya itulah yang sebenar-benarnya yang kita betul-betul ingin berjuang untuk melakukan peluang di Shuangho inilah. Dan dengan adanya dengan adanya semua ilmu yang ada di Shuangho ini, ya, saya yakin tidak ada alasan untuk kita tidak boleh buat bisnis Shuangho, dan tidak ada alasan untuk kita tidak berjaya di Shuangho, ya. Dan saya yakin dengan adanya satu peluang yang begitu tersedia, yang begitu indah di Shuangho ini, ya, dari kita saja, sama ada kita mau atau tidak. Sebab kalau kita mau, kita pasti berjaya. Kalau kita tidak mau, mungkin bye-bye. Itu dari kita saja. Sebab peluang di Shuangho ini sebenarnya satu kesempatan untuk kita selagi kita bernapas di dunia. So ambillah peluang ini untuk kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat di luar sana. Kita bawa mereka untuk lihatkan mereka peluang Shuangho ini, perkenalkan mereka dengan produk Shuangho ini, karena dengan produk inilah sebenarnya kita boleh membantu mereka untuk kekal sehat selama-lamanya sepanjang hayat. Dan di Shuangho juga kita diberi kebebasan keuangan, kebebasan masa, dan kesehatan yang berkekalan sepanjang hayat kita. So bagi kami berdua, kami
kami sudah sehati, sejiwa, tidak ada bisnis yang seindah, semurni, dan sehebat Shuangho. So kami akan memperjuangkan syarikat Shuangho ini selagi hayat di kandungannya. Ya, dan kami akan mengungsikan kepada sesiapa saja di luar sana, ya, kepada keluarga di luar sana, ya, tentang syarikat ini, tentang produk ini, untuk sama-sama kami menikmati apa yang kami telah nikmati selama hampir 6 tahun kami di syarikat Shuangho. Ini bukan skema, ya, ini bukan tipu. Ya, bukti dia ada pada kami. Dan kalau orang itu tidak mau buat, satu kerugian. Sebab ini peluang sebenarnya Tuhan sudah bagi sama kita dengan produk Shuangho, ya, dengan produk Lingzi, semula jadi ciptaan Tuhan. So, dan yang terakhir sekali, ya, kami cuma berharap saudara-saudara kita yang berada di Indonesia atau di mana-mana jangan pernah pandang enteng dengan plan 111. Itu satu plan yang kami pernah sendiri alami. Itu plan yang telah boleh mengubah. Carilah, bantulah mereka di luar sana yang kalau mempunyai masalah keuangan, ekonomi, kesehatan, gunakanlah plan ini. Karena plan inilah yang satu-satunya plan paling ajaib yang pernah kami temui. Walaupun kami ini sudah lebih kurang dekat 20 tahun dalam bidang MLM, tapi inilah plan yang betul-betul telah mengubah hidup bukan kami, ya. Tapi kalau kita cari di penduduk di Malaysia saja, daripada yang miskin semua sekarang semua jadi usahawan, jadi ada yang sudah jadi jutawan secara senyap. Jadi itulah kita harap kita boleh bisa membantu begitu ramai rakyat-rakyat di saudara kita supaya sama-sama kita maju dalam satu syarikat Shuangho. Dan itu jelas salam dari kami di Sabah. So sekiranya ada apa-apa bicara kami yang tidak baik, ya, itu datang dari kami, dan apa yang baik itu datang dari Tuhan. So terima kasih karena mendengar perkongsian kami yang tidak seberapa ini, ya. So kita sama-sama perjuangkan syarikat Shuangho untuk masa depan anak-anak kita. Yeah. Sekian, terima kasih.